Tadi aku sempetin beli nasi goreng kesukaan kamu. Tadi sih aku pengen masakin kamu, tapi kan aku nggak bisa masak. Beli aja terus, nggak usah masak. Kamu kan nggak belanja sehari, rasanya aneh. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana sih? Aku mau pergi naik gunung. Aku ikut dong. Kalau aku di rumah terus aku stres. Nggak usah. Kalau kamu ikut, aku yang stres. Kok begitu sih? Fer! 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 Sayang! Sayang, kamu jangan pergi. Jangan tinggalin aku di sini. Aku minta maaf, Fer. Fer, aku minta maaf sama kamu. Aku mohon kamu jangan tinggalin aku. Kamu nggak bisa larang-larang aku. Seperti kamu yang nggak mau dilarang. Fer! 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 Ferdi! Ferdi! Di sini seger banget nih, bro. Seenggaknya bisa ngelupain masalah gue di rumah sama Marisa. Makanya, lo jangan ribut mulu sama istri lo. Ntar kalau lo kehilangan dia, baru tahu rasa lo. Gimana nggak mau ribut, bro? Dianya yang egois. Kayak lu nggak egois aja, bro. Masa bodoh. Kita tuh nggak boleh kalah sama istri. Kalau nggak ditambah ngelunjak. Waduh, gimana nih? Mana dia itu? Kita cepet cari bantuan. Ferdi jatuh ke jurang. Dan kalian nggak bisa nemuin dia. Kami udah mencarinya kemana-mana. Tapi kami nggak menemukannya. Kami benar-benar minta maaf. Kalian tuh harusnya nggak ninggalin dia di sana. Kalian tuh harusnya cari dia sampai ketemu. Sa, kami minta maaf, Sa. Kami udah minta bantuan sama polisi untuk nyariin Ferdi. Ferdi pasti ketemu kok. Kamu yang sabar ya. Ferdi, kamu di mana, Fer? Sa, mari Sa. Sa. Apa? Jatuh ke jurang, Bu? Ya Allah. Terus sekarang keadaan Marisa gimana, Bu? Dari semalam Marisa nangis terus. Ibu nggak tahu harus berbuat apa. Baik, Bu. Saya kesana sekarang. Ibu tenang aja. Iya, terima kasih anak Andre. Mas, siapa yang nelfon? Ferdi kecelakaan, sayang. Jatuh ke jurang. Dan sampai sekarang jasanya belum ditemukan. Aku harus ke rumah Marisa sekarang. Hati, Mas. Marisa. Andre, Ferdi jatuh ke jurang. Dan sampai sekarang dia belum ditemuin. Iya, kamu sabar ya. Aku pasti bantu kamu untuk cari Ferdi. Itu semua gara-gara aku. Malah sebelumnya kita bertengkar. Terus besoknya dia pergi. Itu gara-gara aku, Andre. Tanya, kamu jangan nyalain diri kamu sendiri. Ini bukan salah kamu. Andre, aku mau ikut cari dia, Andre. Iya, tapi sebaiknya kamu tinggal di sini aja. Takutnya kamu malah memperlambat proses pencarian. Aku janji sama kamu. Aku akan cari Ferdi sebaik-baiknya. Aku akan bawa Ferdi pulang ke sini.
makan dong. Walaupun sedikit, kamu harus tetap makan. Gimana aku mau makan, Bu? Aku nggak tahu Ferdi ada di mana. Walaupun aku sering bertengkar sama dia, tapi aku tuh nggak mau dia kenapa-napa, Bu. Iya, ibu juga ngerti. Tapi kita harus banyak berdoa. Semoga Ferdi selamat. Dan kamu harus tetap makan, ya. Tante. Kabar, Wis? Baik, Tan. Marisa, ya ampun, aku kaget banget dengar kabarnya Ferdi. Kamu yang sabar ya. Mudah-mudahan Ferdi cepat ditemukan dan dalam keadaan selamat ya. Tante minta maaf ya. Jadi ngerepotin Andre sama kamu. Gak apa-apa, Tante. Pastinya Mas Andre juga sangat khawatir dengan keadaannya Ferdi sekarang. Kamu yang sabar ya. Makasih ya, Win. Dre, gimana? Kamu udah berhasil nemuin Ferdi, Dre? Kenapa kamu nggak bawa dia pulang? Maaf, Risa. Tapi jasadnya Ferdi belum ditemukan juga. Dan polisi sudah menyerah. Aku minta maaf. Kamu tuh gimana sih? Jadi kita dua orang tuh nggak becus. Sabar, Marisa. Nah, Andre, Ibu minta maaf ya. Harusnya Marisa itu berterima kasih sama anak Andre. Bukannya marah-marah begitu. Gak apa-apa, Bu. Saya mengerti kok. Marisa pasti sedih. Ya sudah, saya pamit pulang dulu, Bu. Udah seminggu saya nggak pulang. Iya, terima kasih banyak ya, Nak Andre. Permisi. Keadaan pasien masih belum sadar karena luka yang dialami cukup parah. Saya juga menemukannya di tepi sungai, Dok. Saya juga tidak tahu siapa keluarganya dan harus menghubungi siapa. Kalau begitu, tunggu pasien sampai sadar agar dia bisa menghubung keluarganya. Ya, Dok, terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu, saya tinggal dulu ya. Mangga. Kasihan orang ini. Pasti keluarganya mencari-cari dia. Semoga kamu cepat sadar ya. Mas, kamu tuh kelihatan capek sekali. Udah seminggu kamu nggak pulang-pulang demi mencari Ferdi. Lili tuh kangen banget sama kamu, Mas. Setiap hari dia nanyain kamu terus. Udah kamu nggak ngantor-ngantor kan beberapa hari ini? Pasti kerjaan kamu sekarang numpuk. Ya, aku merasa wajib bantuin Marisa. Jadi aku harus nolong dia semaksimal mungkin. Aku tahu, Mas. Tapi kan kamu juga harus jaga kesehatan kamu, Mas. Kamu kan juga punya keluarga yang butuh perhatian kamu. Iya, aku tahu itu, sayang. Lili di mana? Lili lagi di kamar, Mas. Lagi tidur. Oh, oke. Aku ke kamarnya. Aku kangen banget sama dia. Fer, kamu di mana sih, Fer? Kenapa sih kamu tinggalin aku sendirian? Kamu egois, Fer. Kamu tega ninggalin aku sendirian. Marisa, mungkin ini yang terbaik.
pernikahan aku memang gak harmonis. Gak kayak Andre. Kita berantem terus. Tapi aku gak nyangka akhirnya bakalan kayak gini, Bu. Kita doakan saja Ferdi. Semoga dia bahagia di alam sana. Amin, Bu. Sekarang kamu minum susu ya. Dari siang kamu kan nggak makan apa-apa. Ibu takut kamu sakit. Kabarnya Marisa gimana ya? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Nggak aktif lagi. Makasih Andre, kamu udah repot-repot buat aku makanan. Tadi aku telepon handphone kamu tapi nggak aktif. Aku jadi khawatir deh. Makanya aku datang ke sini. Sekalian bawain kamu makanan kesukaan kamu tuh. Iya, aku tadi lupa ngecas handphone. Handphone aku lowbat. Oh, ya udah. Kamu perhatian banget deh. Ntar ada yang cemburu loh. Cemburu apaan? Masa sama temen cemburu? Kamu kapan main ke rumah? Lili kangen tuh sama kamu. Iya ya, aku juga kangen banget deh sama Lili. Ya udah makanya datang dong ke rumah. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh, jangan sedih-sedih, ya. Ya udah, aku berangkat ke kantor dulu ya, banyak kerjaan. Oke? Makasih ya. Kamu ngapain sih? Kenapa semua kesayangan aku? Udah berapa kali aku bilang, kamu jangan sering keluar rumah. Iya, tapi aku tuh bosen di sini. Aku jarang ada di rumah. Kamu belanja apa aja sih petagihan kayak gini? Itu kewajiban kamu sebagai suami. Ya tapi kamu jangan kebablasan gitu dong. Dasar pelit. Udah sabar. Di mana saya? Ada di klinik. Saya menemukan A di tepi sungai. Jadi saya teh buru-buru bawa AA ke sini. AA udah 6 bulan, tidak sadarkan diri. Syukurlah, AA sekarang udah sadar. Marisa, saya harus pulang. Saya harus ketemu istri saya. AA harus tenang dulu. Kaki AA tuh patah. Jadi AA nggak boleh banyak gerak. AA belum bisa berjalan, AA. Saya harus pulang. Istri saya nungguin saya. Dia pasti marah karena saya nggak pulang-pulang. Sabar ya, A. Sabar. Nanti saya bakal bantuin buat ngehubungin keluarga AA. AA tahu nomor telepon keluarga AA. Biar besok saya pergi ke wartel buat ngehubungin keluarga AA. Udah 6 bulan Mas Ferdi pergi. Aku gak boleh kayak gini terus. Aku juga harus lanjutin hidup aku. Siapa sih yang nelfon? Jangan-jangan orang asuransi waktu itu lagi. Maksa banget sih. Udah ditolak juga. Biarin aja deh. Loh, kok dimatiin? Ayo dong, ini bener tuh. Nih, di mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surprise! Marisa! Ya ampun. Aku kangen banget sama kamu. Ih, udah lama banget loh Mas, Marisa nggak kesini. Iya, pokoknya mulai sekarang aku akan sering-sering kesini, apalagi untuk ketemu sama Lili. Ternyata Mas Andre itu bener ya, aku tuh nggak boleh ngabisin hidup aku untuk bersedih. Udah dong, kamu harus happy sekarang.
nggak? Coba gimana cara mainnya? Tante bisa nggak? Indang tante. Iya sih, gimana coba? Dasar iseng. Kamu mau kemana dandan malam-malam gini? Ibu, aku kucel ibu komplain. Kirain aku cantik juga komplain. Ya enggak, ibu seneng kok. Apalagi sekarang kamu udah ceria. Kamu mau ketemu cowok baru ya? Ya nggak cowok baru sih, Bu. Aku mau ketemuan sama Andre. Kita mau makan di tempat restoran yang deket kampus kita dulu. Emang boleh sama Widya ngajak suami makan bareng? Ya boleh lah, Bu. Kan kita temenan. Iya, tapi kan... Ibu, udah deh. Aku berangkat dulu ya. Bu, kalau misalnya ibu mau tidur, Bu tidur duluan aja. Takutnya ntar kepalanya kemalaman. Iya, Bu. Kamu ingat nggak waktu kita kuliah dulu? Kamu tuh suka banget makan ini. Kesini lagi. Kamu kalau misalnya lagi stres ya, kamu bisa makan sampai 2 porsi. Iya dong, aku inget. Kamu tau nggak? Kita kalau lagi stres harus tetap sehat. Emangnya kamu kalau lagi stres malah nggak makan? Aneh. Tapi kamu khawatir kan kalau aku nggak makan, kamu sampai ribut nyariin makanan kesukaan aku biar aku makan, iya kan? Ah, GR kamu, perasaan kamu aja tuh. Kamu ngaku deh, kamu tuh nggak pinter bohong, tau nggak? Yuli, kamu tidur dong. Ini kan udah malam, sayang. Papa mana, Ma? Papa kok belum pulang sih? Harusnya bacain dongeng buat aku. Iya, Mama tahu. Tapi gimana dong, papanya belum pulang? Mungkin aja papa lembur di kantor, ya kan? Udah, kamu tidur ya. Udah malam, sayang. Gak mau. Aku mau nunggu Papa. Udah, Mama telepon papa dulu ya. Halo, Widya. Loh, kok HP-nya Mas Andre bisa sama kamu sih, Marisa? Ini Marisa kan? Iya, Andrenya lagi ke toilet. Jadi aku yang ngangkat. Dia tadi makan banyak banget loh. Kalian lagi makan bareng? Iya, di restoran yang biasa kita makan di dekat kampus itu loh. Ya ampun, itu kan jauh banget dari rumah. Mas Andre kok nggak bilang ya kalau dia mau makan sama kamu? Ya, mungkin lagi kasihkan kali, makanya dia lupa bilang sama kamu. Maaf ya, aku kok yang ngajakin dia makan. Halo? Halo? Dimatiin sih. Ternyata Mas Andre malah pergi makan sama Marisa. Dia nggak tahu apa kalau anaknya nungguin dari tadi. Hei, loh, ada yang telepon aku ya? Iya, tadi Widya nelfon, dia bingung kenapa aku yang jawab. Emang kamu nggak izin ya sama dia? Iya sih, aku nggak izin. Tapi kalau dia tahu aku jalan sama kamu nggak apa-apa kok. Dia nggak marah. Ya bagus deh. Masa pergi sama teman sendiri dicurigain sih? Aneh banget. Tapi udah malam juga sih. Kita pulang yuk? Tapi ntar kita kesini lagi ya. Iya dong. Yuk.
Gimana tadi makan-makannya? Maaf ya, tadi aku nggak izin sama kamu. Gak apa-apa kok Mas, asal jangan sering-sering aja. Tuh, tadi Lili nungguin kamu, minta dibacain dongeng. Tapi kamunya belum pulang juga. Iya, aku cuma pengen bantu dia kok, melupakan kesedihannya. Dia butuh refreshing. Udah, kita tidur yuk. Besok kan kamu kerja pagi. Oke, pindah ke kamar kita tapi ya. Yuk. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka. Pak, jangan lupa ya, ntar siang kamu anterin Lili beli buku dongeng baru. Sebagai gantinya, Papa semalam nggak bacain dongeng buat Lili ya? Oh, Dudu, ya. Papa minta maaf ya, Lili. Pokoknya nanti siang siap-siap ya. Jam 1 Papa jemput Mama sama Lili, oke? Setelah itu, kita makan siang bareng. Oke. Papa berangkat kerja dulu ya, sayang. Ya. Dadah, mana Salim, salimnya? sayang. Mama berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Dadah. Hati-hati. Papa. Dadah, Papa sayang. Dadah. Dadah. Asik, kamu nanti beli buku baru ya? Hore. Ya sayang, yuk masuk yuk. Andre? Hei, Marisa. Tumben kamu datang ke kantor aku. Mau ngapain? Mau ngelamar kerja ya? Mau bantuin aku bersih-bersih di sini? Enak aja kamu ngelamar kerja. Aku tuh ya mau pulang jam istirahat, aku mau minta anterin ke toko buku. Aku mau beli buku resep-resepan karena aku lagi mau belajar masak. Wah, kebetulan banget tau nggak? Widya sama Lili mau cari buku juga. Bareng aja yuk. Duh, aku mau. Aku kangen banget sama Lili. Ya udah, kita jemput mereka dulu ya. Yuk. Halo Lili sayang. Ya ampun Lili, kamu cantik banget. Tadi tuh tante ke kantornya papa kamu. Terus tante ngajakin ke toko buku. Ternyata kamu ke toko buku ya? Ya udah kalau gitu kita bareng aja ya ke sananya. Oh iya, tadi Marisa mampir ke kantor. Terus kebetulan dia mau cari buku resep makanan. Jadi aku pikir kita bareng aja. Gak apa-apa kan? Aduh, tiba-tiba kepalaku sakit, Mas. Aku nggak jadi ikut deh. Ya udah kalau gitu Lili sama aku aja. Aku pasti bisa jagain dia kok. Boleh kan? Terserah. Widya. Lili, udah kamu sama tante aja ya. Kan udah cantik. Lagian kasih mama kamu katanya lagi pusing. Jadi mendingan kita aja yang ke toko buku ya. Ya, mau nggak? Ayo kita berangkat yuk. Kita berangkat sekarang yuk. Oke. Kenapa sih Marisa selalu muncul di antara aku dan Andre? Apa karena dia teman dekatnya Andre, terus dia bisa muncul seenaknya? Marisa, Iya, Bu. kamu habis pergi lagi sama Andre ya? Iya.
Aku habis beli buku masakan, Bu. Aku tuh pengen belajar masak. Nanti kalau aku udah bisa masak, aku pengen ngajak Andre makan di sini sama kita. Marisa, kamu itu kenapa sih gangguin Andre terus? Gak enakan sama istrinya? Gak enak gimana sih, Bu? Kan Widya juga udah tahu kalau kita tuh temenan dari kecil. Biasa jalan kayak gini. Iya Marisa, tapi sekarang Andre itu kan sudah punya istri dan anak. Kamu gak bisa dong samain yang dulu sama sekarang. Ya, gak mungkin ada yang berubah lah, Bu. Ibu hanya takut nanti kamu disangka ngerusak hubungan mereka. Ya, gak mungkin lah, Bu. Assalamualaikum. Salam. Sayang. Gimana tadi pergi ke toko bukunya bertiga sama Marisa? Pasti asik ya pergi bertiga sama Marisa. Jangan-jangan ada yang bilang kalian keluarga bahagia lagi. Kamu kenapa sih cemberut kayak gitu? Tadi kenapa nggak mau ikut, sayang? Enggak lah, ngapain? Ngapain sih lagi Marisa gangguin kamu terus, Mas? Dia kan emang dari dulu manja sama aku, sayang. Kamu kan tahu itu. Udah dong, jangan marah. Mas, yang dia deketin itu kamu. Kamu kan suami aku, Mas. Waktu kamu juga lebih banyak buat dia daripada aku. Aku kesel lah. Udah, nggak boleh kayak gitu. Pokoknya kamu harus yakin sama aku. Aku sama Marisa itu nggak ada apa-apa. Aku cuma sayang sama kamu dan Lily. Sayang tuh. Tomat udah, sosis udah, kentang udah. Hari ini aku mengajak Andre makan di sini kali ya. Biar dia nyobain masakan aku. Aku telepon dulu deh. Siapa tahu aku baru makan di luar. Ya Allah, handphone Mas Andre ketinggalan. Marisa. Assalamualaikum Marisa, ada apa? Widya, Andre-nya mana? Kok tumben sih siang-siang dia nggak ngantor? Kenapa kamu heran ya dengar suara aku? Wajar dong, aku kan istrinya. Kebetulan Mas Andre lagi sakit dan dia nggak bisa diganggu. Kenapa kamu ada pesan? Nanti biar aku sampein. Oh, nggak apa-apa sih, nggak usah diganggu, kasihan. Biar dia istirahat aja. Tadi sih aku mau ngajakin dia makan siang di tempat aku. Sekalian dia nyobain masakan aku. Soalnya aku baru belajar masak. Oh, sayang sekali. Mungkin lain kali ya. Tapi aku diundang kan? Ya boleh aja sih kalau kamu mau ikut. Tapi kamu ntar jangan cemburu ya kalau misalnya dia puji-puji masakan aku. Oh enggak, tenang aja. Aku nggak marah kok. Mas Andre kan udah biasa dengan masakan aku. Kamu ini apa-apaan sih? Itu kan pas buang kesayangan aku. Udah berapa kali aku bilang, kamu jangan sering keluar rumah. Kamu tuh masak buat aku yang nggak becus. Coba nih kamu lihat. Kamu belanja apa aja sih sampai tagihan kayak gini? Pokoknya uang belanja kamu bulan ini aku potong buat bayar tagihan. Halo Marisa, ada apa telepon malam-malam? Iya, aku kesana sekarang. Kamu tenang aja ya. Ngapain sih Mas? Dia nelpon malam-malam gini. Marisa mimpi soal Ferdi. Dia ketakutan. Itu cuma alasan aja. Udah, kamu nggak usah kesana ya. Tidur lagi deh. Aku nggak bisa, sayang. Kasihan dia. Jadi kamu ninggalin aku demi Marisa? Terus kalau
aku sendirian di sini ada apa-apa gimana? Kalau dia kan ada ibunya, Mas. Widya, aku mohon pengertian dari kamu. Kamu percaya deh. Kamu tenang aja. Mas. Hai. Untung deh kamu cepet datang. Takut banget. Emangnya kamu mimpi apaan? Kenapa tengah malam begini Andre ada di sini? Aku mimpi waktu Ferdi marah-marah sama aku. Aku tuh sayang banget sama dia. Tapi kenapa ya, dia tuh nggak pernah bisa ngehargain perasaan aku. Aku tuh sedih deh, kenapa ya? Yang aku ingat malah kenangan yang buruk-buruk sama dia. Ya udah, nggak usah diingat yang jelek-jelek. Ya, sekarang pikirnya yang indah-indah aja. Oke? Ternyata Andre itu beda banget ya sama Ferdi yang temperamen. Dia tuh sangat perhatian dan sabar. Kenapa dulu aku gak jatuh cinta sama dia ya? Ibu kamu mana? Ibu ada sih, ibu lagi tidur. Aku nggak mau bangunin dia, takut ganggu. Widya, ngagetin aja kamu. Aku tuh ngantuk banget tau nggak? Aku mau tidur ya. Aku ke kantornya siang aja. Kamu ngapain aja semalam di rumah Marisa? Maksud kamu apa sih? Ya, aku cuma nemenin dia aja kok. Dia nggak bisa tidur. Kamu bela-belain gadang sama dia, sementara besok kamu tuh harus kerja. Ya Allah, Mas. Kamu tuh gimana sih, Mas? Perhatian kamu ke dia tuh udah nggak wajar, Mas. Aku nggak suka kamu kayak gini. Kamu cemburu ya? Kan kamu tahu dia itu sahabat aku. Aku tahu dia sahabat kamu, tapi kan nggak kayak gini caranya. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti deh. Mas, pokoknya mulai sekarang aku melarang kamu untuk ketemu sama Marisa. Apapun alasannya, kamu nggak boleh ketemu sama Marisa. Sayang, kamu kenapa sih? Kok kamu jadi protektif gitu? Ya aku gimana nggak bisa ketemu sama dia? Dia ada apa-apa pasti minta tolongnya sama aku kan? Loh, kamu harus tegas dong Mas sama dia. Kamu emang mau dimintain tolong terus sama dia? Emang kamu asistennya dia? Kamu maksudnya apa sih? Udah, aku ngantuk banget, aku mau tidur. Ibu, pagi-pagi udah bangun sih, Bu. Gimana tidurnya? Nyenyak gak? Gimana mau tidur nyenyak? Kalau ibu ngelihat kamu berduaan sama cowok semalaman. Oh, jadi Ibu tahu ya? Iya, tapi kan itu Andre, Bu, bukan orang lain. Tadi malam itu aku nggak bisa tidur, makanya aku ngajak Andre ke sini. Jadi kita begadang deh. Tadi malam aku mimpi buruk banget, Bu. Aku mimpi Ferdi marah-marah sama aku. Tapi ternyata Andre tuh beda banget ya sama Ferdi. Andre tuh penyayang, sabar, baik. Beda banget sama Ferdi. Ferdi tuh emosian, dikit-dikit ngajak berantem. Coba kalau aku nikahnya dulu sama Andre, bukan sama Ferdi. Marisa, tapi Andre itu kan udah punya istri. Kamu nggak boleh berharap apa-apa lagi dari Andre. Iya, tapi aku udah mulai suka, Bu, sama dia. Riz, kamu nggak boleh mengganggu rumah tangga orang. Masa kamu setega itu sih sama mereka? Aku taruh di mana ya? Kamu cari handphone, Mas. Ini ada sama aku. Oh, pantes. Aku cari di mana-mana, sayang. Mulai sekarang kamu pegang HP aku, HP kamu biar... Aku ntar nyusul ke sana karena aku masih meeting. Yes! Hidayah sang kuasa ada untuk
Andre kok lama banget sih? Biasanya kalau aku aja ketemuan dia pasti on time. Andre nggak bisa datang. Widya? Kok kamu yang datang sih? Andre-nya mana? Ya di kantor lah. Andre pakai HP saya. Dan HP dia saya yang pegang. Jadi tadi yang SMS kamu tuh saya. Kalian kayak ABG ya, tuker-tukeran handphone? Oh. Ini menu favorit kalian waktu kuliah. Kamu tahu nggak sih? Kalian tuh yang kayak ABG. Udah pada menikah, masih mau mengulang masa muda. Maksud kamu apa sih? To the point aja deh. Oke, saya ke to the point. Mulai sekarang, tolong jauhin suami saya, ya, Marisa. Jangan mentang-mentang kamu bersahabat berdua, terus kamu bisa manfaatin suami saya. Jadi kamu cemburu? Terserah kamu mau ngomong apa. Yang pasti saya nggak suka, Marisa. Apalagi sekarang kamu sudah janda. Mungkin aja suatu saat nanti kamu ada niat merebut suami saya. Iya, aku memang janda. Aku bisa nikah lagi. Jadi kamu jaga Andre baik-baik ya. Karena aku mau ngambil dia. Dan terutama, aku mau ngambil Lily. Pelan-pelan ya. Assalamualaikum. Mang. Ya. Ini ongkosnya. Nuhun ya, Mang. Makasih ya, Neng. Waalaikumsalam. Enggak. Ini Nak Ferdi? Iya, Ibu. Untuk sementara, AA tinggal dulu di rumah saya ya. Sambil saya berusaha buat menghubungin istri AA. Oh iya, kenalin. Ini ibunya Lia. Kami berdua di sini. Bapak udah nggak ada. Iya, mudah-mudahan Nak Ferdi teh betah tinggal di rumah kami yang sederhana ini. Iya, Bu. Maaf, Bu. Saya jadi merepotkan. Tidak merepotkan, atuh. Nak Ferdi pasti belum makan. Ibu siapin makanannya dulu, ya? Makasih, Bu. Ya. Masuk, masuk. Ya. Sayang, kamu minum susu dulu ya. Ntar lagi kan Papa pulang. Nanti Papa bacain buku buat kamu. Ya, coba susunya. Pelan-pelan. Mama, aku kangen sama Tante Marisa. Besok kita main ke rumahnya yuk. Assalamualaikum, Papa pulang. Waalaikumsalam. Wah, udah berat banget badannya sekarang secantik ini. Mama. Duh, Papa keberatan nih. Papa, besok kita ke rumah Tante yuk. Papa mau kan? Ya udah, besok kita sama-sama ke rumahnya Tante Marisa ya. Iya, Mama ikut ya. asik. Aku kangen sama Tante. Kok nggak pernah ke rumah sih? Iya, Tante juga kangen banget sama kamu. Nah Andre, Widya, Tante senang sekali kalian main bareng ke sini. Ayo masuk. Ayo sayang.
jadi ngerepotin nih. Aku bantuin ya, Marisa. Jadi kamu kesini cuma mau pamer doang kalau kalian tuh keluarga yang bahagia? Oh, kamu salah. Kalau kita tuh memang keluarga bahagia dari dulu. Waduh, gulanya banyak sekali nih. Mas Andi tuh kalau minum teh nggak suka kalau terlalu manis kayak gini. Gulanya aku kurangin ya. Kamu kan nggak tahu ya. Oh iya, kamu kan cuma sahabatnya. Kalau aku kan istrinya. Nah, Andre. Ibu meminta tolong sama Nak Andre. Mau minta tolong apa, Bu? Saya pasti bantu kok. Ibu minta Nak Andre jangan sering-seringnya ketemu Marisa. Ibu nggak enak nanti Widya jadi cemburu. Apalagi sekarang kan Marisa udah nggak punya suami. Oh itu. Saya dan Marisa nggak ada apa-apa kok, Bu. Widya juga tahu kalau kita berdua itu cuma temenan. Untuk Andre, aku mikirin mulanya dikit. Aku tahu kamu tuh gak suka yang manis-manis. Kamu masih inget aja? Iya dong, aku kan kenal kamu dari kecil. Marisa! Kamu mau kemana malam-malam begini? Aku mau nonton, Bu. Sendirian? Ya nggak mungkin sendirian lah. Aku mau nonton sama Andre. Kayak kita dulu, kita tuh sering banget nonton bareng. Marisa, Ibu kan sudah bilang jangan sering-sering pergi sama Andre. Dia kan udah punya istri. Justru itu, Bu. Aku mau ngambil Andre dari istrinya yang sok tahu itu. Astagfirullahaladzim, Marisa. Kamu nggak boleh lakuin itu, dosa. Bu, aku itu cuma memperjuangkan kebahagiaan aku. Ternyata aku tuh nggak bahagia sama Ferdi. Aku tuh bahagia sama Andre. Marisa, kamu tuh apa-apaan sih? Pokoknya Ibu melarang kamu untuk pergi. Marisa! Stop! Hei, kamu ngapain sih di sini? Ya, aku tuh tiba-tiba pengen nonton film, tapi kamu nggak bisa dihubungin, makanya aku nungguin di sini. Kita nonton yuk, filmnya bagus. Iya, tapi udah malam, Lisa. Yaudah yuk kita nonton aja yuk, filmnya bagus banget nih hari ini. Yuk, ya aku yang nyetir ya, kasihan kamu capek. Ayo, ayo. Kenapa belum tidur? Saya nggak bisa tidur. Saya teringat istri saya. Sedang apa ya dia sekarang? Apa dia masih ingat sama saya? Ya masih ingat atuh, A. A kan suaminya. Lagian dia juga pasti ngerasa sedih, A, pas A nggak ada. Tapi saya bukan suami yang baik. Saya juga sering ajak dia bertengkar. Saya juga kurang perhatian sama dia. Mungkin dia lebih suka saya nggak ada. AA nggak boleh ngomong kayak gitu, atuh. Kalau AA udah nyadarin kesalahan AA, sebaiknya AA minta maaf sama istri AA. Kalau dia sayang sama AA, dia pasti maafin AA kok. Semoga aja dia mau maafin saya. Pasti kok, A.
Jam 10 lagi. Papa mana sih, Mah? Mama amat, Lili ngantuk. Sabar ya sayang, Papa pasti pulang. Sayang, kita makan duluan ya. Soalnya tadi Papa SMS, tiba-tiba ada lembur. Ya, kita makan duluan ya. Nggak mau. Papa udah bohongin kita. Katanya pengen makan bareng. Sekarang malah lembur. Nanti kamu sakit kalau nggak makan. Papa kan pulangnya malam. Makan ya. Ayo dong sayang. Nggak mau. Lili, ayo sayang. Nggak mau. Aku minta maaf ya sayang. Aku nggak kabarin kamu. Aku lembur di kantor. Handphone aku juga lowbat. Kamu lagi lembur atau pergi nonton sama Marisa? Tahu dari mana kamu? Tadi Marisa sendiri yang kirim foto tiketnya ke aku. Sekarang kamu udah mulai bohong ya, Mas? Kalau kamu pergi sama dia, apa karena aku ngelarang kamu terus kamu diam-diam pergi sama dia, Mas? Kamu ternyata cemburu buta sama Marisa. Berapa kali aku bilang sama kamu kan? Aku sama Marisa cuma temen. Teman bagi kamu, Mas. Nggak bagi Marisa. Kamu tahu nggak sih, dia itu mau ngerebut kamu dari aku, Mas. Dia sendiri yang ngomong sama aku. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Aku sekarang mau tidur di kamarnya Lili. Kalau kamu mau makan, makanannya masih utuh di meja. Happy anniversary untuk pernikahan kita yang keempat ya, Mas. Semoga pernikahan ini untuk selamanya dan dilindungi selalu oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Sayang, aku benar-benar lupa kalau hari ini hari ulang tahun pernikahan kita. Mungkin pernikahan ini udah gak penting lagi buat kamu, Mas. Bukan begitu, Wit. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Untuk menebus kesalahan aku. Kamu mau minta apa aja, akan aku turuti. Aku cuma minta satu sama kamu, Mas. Tolong kamu jangan temuin Marisa lagi, Mas. Demi keluarga kita. Kamu sanggup nggak? Kalau itu mau kamu. Oke, mulai hari ini aku nggak akan temuin Marisa lagi. Aku pegang janji kamu.
sang kuasa ada untuk hidayah sang kuasa ada untuk kita. Pada suatu hari, ada sepasang raja dan ratu yang sangat berbahagia. Lalu setelah sekian lama, bertahun-tahun, akhirnya sang raja dan sang ratu memiliki seorang putri yang cantik banget. Lalu sang raja dan sang ratu memanggil para peri untuk memberkati anak mereka. Mas, Di dalam kata cinta, aku dan kamu takkan terpisahkan walau badai Lalu Marisa, Kok Tante Marisa? kok Marisa sih, Mas? maksud Bapak, lalu sang putri akhirnya menerima doa dari para perinya. Selesai. Aku nggak bisa kalau nggak ada kamu, Dre. Aku harus dapetin kamu. Gimana pun caranya. Saya harus sering latihan jalan supaya saya bisa langsung ke Jakarta. Saya udah kangen sama Risa. Aa lagi latihan jalan ya. Nah gitu atuh A. Ya walaupun nanti Lia nggak bisa lihat A lagi. Kamu kan udah menyelamatkan hidup saya. Saya sangat berterima kasih sama kamu. Nah, kalau kamu mau, kamu bisa main ke Jakarta. Wah. Ke rumah saya. Bener A? Asik. Kalau gitu mudah-mudahan A cepet bisa ketemu sama keluarga A ya. Amin. Fer, aku dulu sayang banget sama kamu. Tapi sekarang aku sayang sama orang lain. Aku harap kamu nggak marah ya di sana. Gak kapok-kapok ya? Saya itu nggak tertarik sama asuransi yang Mas tawarin. Makanya saya minta jangan telepon saya lagi, ngerti? Marisa jawab apa A? Kok A nggak bilang ada di sini? Dia nggak memberikan saya kesempatan bicara. Dia langsung menutup telepon, marah-marah. Dia kira saya agen asuransi yang selalu mengganggu dia. Oh, jadi itu alasan Teh Marisa nggak pernah angkat telepon dari saya. Pantesan tuh. AA ada nomor lain nggak? Nomor teman AA gitu? Wah, saya nggak hafal. Saya cuma ingat nomor telepon istri saya aja. Ya udah tuh A, kita mah sabar dulu aja ya. Coba cari yang lain. Mending kita pulang dulu yuk A. Hati-hati ya. Ibu, kok pintu dikunci sih? Pintunya sengaja ibu kunci, biar kamu nggak nemuin Andre. Bu, jangan larang-larang gitu dong. Kasih dong kuncinya, Bu. Marisa, ibu bukan yang ngelarang kamu berhubungan dengan orang baru. Tapi jangan dengan Andre. Ya tapi kan aku maunya sama Andre, Bu. Bu, kasih nggak
Kalau nggak ntar aku ambil paksa nih. Marisa, sadar Marisa. Marisa, aduh, Marisa. Mau ngeliat aku bahagia kan? Kan ibu jangan halangin aku ngambil kebahagiaan aku dong. Marisa, kok dikunci pintunya? Marisa, buka Marisa. Marisa. Maaf Mbak, nggak boleh masuk. Andri lagi sibuk. Udah Lucy nggak apa-apa. Kamu boleh keluar. Ya Pak, misi Pak. Dre, kenapa sih kamu nggak mau ketemu sama aku? Maaf Marisa. Aku udah nggak bisa ketemu ataupun jalan lagi sama kamu. Jadi kamu nggak mau temenan lagi sama aku? Bukan gitu Risa. Widya, dia nggak suka aku deket-deket sama kamu. Dia cemburu sama kamu. Kamu tega ya, Andre? Masa kamu nurutin dia sih? Kamu nggak ngehargain perasaan aku, tahu nggak? Sekali lagi aku minta maaf. Aku kecewa sama kamu. Nggak bisa, aku lagi kerja. Enggak, kamu ikut aku. Aku udah bilang sama kamu. Aku mau jaga jarak. Iya, tapi aku kesepian, Dre. Aku tuh maunya kamu terus ada untuk aku. Aku tuh cinta sama kamu, Dre. Kalau kamu cinta sama aku, kenapa kamu malah menikah sama Ferdi? Padahal dari dulu, aku selalu ada buat kamu. Iya, mungkin aku yang salah pilih, tapi aku tuh nggak bahagia sama dia. Aku tuh bahagianya sama kamu. Aku udah punya istri sekarang. Semua sudah berubah. Iya, tapi kita bisa mulai semuanya dari awal lagi. Kamu cerain Widya, habis itu kamu nikahin sama aku. Aku bisa kok jaga Lily. Aku nggak mau menceraikan Widya. Iya, tapi kamu sebenarnya nggak cinta-cinta banget kan sama dia. Kamu nikah gara-gara orang tua kamu kan? Kamu sedih kan kehilangan aku dulu? Widya, kamu dari kapan di sini? Ini, aku cuma mau anterin berkas kamu yang ketinggalan. Widya. Andre, kamu jangan ngomongin aku. Marisa, aku nggak bisa ikutin lagi kemauan kamu. Aku udah punya keluarga. Jangan ganggu aku lagi. Aku udah ikhlasin kamu menikah dengan Ferdi. Sejak aku menikah dengan Widya. Kalau sekarang aku baik sama kamu, itu murni semuanya. Karena kita cuma teman. Andre. Kita manusia. Aku nggak mau menceraikan Widya. Kamu nikah gara-gara orang tua kamu kan? Kamu sedih kan kehilangan aku dulu? Tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Wid, apapun yang kamu dengar tadi, percaya deh, semua itu nggak benar. Semuanya benar, Mas. Kenyataannya kita emang dijodohin. Tapi aku benar-benar cinta sama kamu, Wid. Buat aku, Marisa itu cuma masa lalu. Ya kalau aku sekarang baik sama dia, itu cuma hanya temanku. Dan aku kasihan sama dia. Lain kali kamu tuh harus tegas sama dia, Mas. Kalau kayak gini kan kamu sama aja udah nyakitin dia. Marisa tuh udah terlalu berharap banyak sama kamu, Mas.
Marisa, Marisa, kamu kenapa Marisa? Ya Allah. Mas, aku baru dapat kabar dari kampung, Mas. Ibuku masuk rumah sakit, Mas. Oh ya ampun. Yaudah, ayo kita jenguk ibu kamu. Kita berangkat hari ini ya, Mas. Iya. Aku takut ibuku sakitnya tetap parah, Mas. Iya sayang, kita siap-siap sekarang juga. Iya. Ya halo, Bisa bicara dengan Pak Andre? iya saya sendiri. Kami dari Rumah Sakit Cahaya Ibu mau memberitahukan kepada Bapak bahwa teman Bapak yang bernama Ibu Marisa baru saja melakukan percobaan bunuh diri. Tapi ibunya meminta tolong saya untuk mengabarkannya pada Bapak. Mas, tadi siapa yang nelfon, Mas? Dari rumah sakit. Marisa mencoba bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Aku harus temuin dia sekarang. Loh, Mas, kita kan mau jenguk ibu, Mas. Kamu tunggu aku pulang ya. Aku buru-buru. Mas! Marisa mau bunuh diri. Ibu, gimana keadaan Marisa? Alhamdulillah Marisa sudah sadar. Nah Andre, maafin ibu ya. Ibu nyuruh datang Nah Andre untuk datang ke sini. Habis Marisa nanyain Andre terus. Hei, kamu kenapa sih nekat kayak gitu? Kamu bikin aku khawatir tau nggak? Andre, aku sengaja. Karena kamu nggak mau ketemu sama aku. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana lagi, Andre. Kamu harus temenin aku di sini. Ma, kapan sih kita berangkat ke rumah nenek? Sayang, kita berangkat sekarang aja yuk. Biar nanti papa nyusul kita di sana. Iya. Yuk. Widya, aku janji sama dia mau nganterin dia ke kampung. Andre, kalau kamu pergi, aku bakalan minum obat itu lebih banyak lagi. Kamu memang egois ya. Kamu selalu menuntut aku. Tapi kamu gak pernah peduli sama aku. Gara-gara kamu, aku bisa kehilangan Widya. Widya? Widya? Ternyata Widya pergi sendirian ke kampung. Dia pasti marah sama aku. Maafin aku, sayang. Hidayah sang kuasa ada untuk Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka
Ya Allah, semoga kali ini Marisa mau menjawab telepon saya. Kamu memang egois ya. Kamu selalu menuntut aku. Tapi kamu gak pernah peduli sama aku. Apa iya aku egois ya? Marisa, ini kamu makan dulu. Kamu kan harus minum obat. Itu HP-mu bunyi terus, kenapa nggak kamu angkat? Halo? Halo? Marisa? Marisa? Marisa, ini aku Ferdi. Ini aku Ferdi, suami kamu. Aku masih hidup, Marisa. Ferdi? Ini Ferdi? Iya, ini ibu ya? Bu, aku masih hidup. Marisa ada, Bu. Aku harus bicara sama dia. Alhamdulillah, Ferdi. Ternyata kamu masih hidup. Ibu kira kamu itu sudah meninggal. Iya, sebentar. Kamu bicara sama Marisa ya. Marisa, ini Ferdi. Ini Ferdi suami aku, Bu. Iya. Mas Ferdi? Marisa, aku masih hidup, Marisa. Mas, kamu kemana aja sih ninggalin aku selama ini? Ceritanya panjang, Marisa. Aku sekarang ingin kamu jemput aku. Iya, Mas, kamu di mana? Aku ada di desa Sukakembang, Jawa Barat. Iya, aku kesana ya. Aku jemput sekarang ya. Andre, aku minta tolong deh, sekali lagi ini aja kamu bantuin aku, sekali lagi aja. Mau ngapain kamu? Udah, jangan ganggu aku lagi. Enggak, Andre, aku minta tolong sama kamu sekali ini aja, habis itu aku nggak akan pernah gangguin kamu lagi, aku janji. Kamu tuh ngapain sih? Kamu tahu nggak? Aku sekarang mau jemput Widya. Udah ya? Andre, tunggu dulu. Aku tahu kamu masih cinta sama Widya, Andre. Nah, aku janji aku nggak akan pernah gangguin kalian lagi. Karena ternyata Ferdi itu masih hidup, Andre. Ferdi itu masih hidup. Ferdi masih hidup? Halusinasi kamu. Enggak, Andre. Tadi itu telepon aku. Ibu juga tahu kok, Andre. Kamu tolong bantu aku kali ini aja. Aku harus jemput dia. Tolong, Andre. Tolong bantu aku kali ini aja. Ini keajaiban. Ferdi masih hidup. Yaudah, aku antar kamu jemput dia. Ayo masuk. Alhamdulillah pisan ya. Akhirnya Nak Ferdi bisa bertemu dengan istri. Iya, Bu. Saya udah nggak sabar pengen ketemu dia. Ferdi? Ferdi? Ferdi, ini beneran kamu, sayang? Iya, ini aku. Maafin aku ya, sayang. Aku udah ninggalin kamu lama. Aku janji nggak akan ninggalin kamu lagi. Aku juga mau minta maaf kalau aku udah kasar sama kamu. Aku juga minta maaf ya sama kamu, Fer. Aku banyak salah sama kamu. Gimana, bro? Lo udah jagain istri gue selama gue pergi? Iyalah. Tapi kalau sikap lu nggak berubah juga, gua pisahin lo. Yang jatuh di bumi, tapi ku akan selalu
sayang. Sayang. Hai. Sayang. Wow, udah makin berat. Hei, mama mana? Lili. Mas Andre. Aku minta maaf ya. Aku datang telat. Aku pikir malah kamu nggak datang ke sini, Mas. Sayang, mulai sekarang aku janji sama kamu. Aku nggak akan pergi-pergi lagi. Aku akan lebih perhatian sama kamu dan juga Lili. Mas, kamu tuh udah terlalu sering janji sama aku, Mas. Dan kamu sendiri yang udah ngelanggar. Kenapa sih, Mas? Kamu lebih perhatian sama sahabat kamu daripada sama aku. Enggak, sayang. Mulai sekarang udah nggak lagi kayak gitu. Aku janji. Oke? Oh ya, sekarang aku nggak datang sendiri. Aku sama Marisa. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta. Mas, itu benar Ferdi, Mas. Hidayah selalu ada untuk kita. Benar Ferdi. Iya, ini aku Ferdi. Alhamdulillah kamu selamat ya, Fer. Aku selamat karena ditolong dan dirawat oleh seorang warga. Dan selama di sana, aku sadar aku nggak bisa kehilangan Marisa. Widya, aku minta maaf ya. Aku udah bikin kamu emosi dan kesel. Nggak apa-apa kok, Marisa. Yang penting kan kalian sekarang udah bersama. Mudah-mudahan kalian menjadi keluarga yang bahagia selalu ya. Ya, amin. Amin. Aku kangen sama Tante. Tante juga kangen banget sama kamu. Widya, nggak apa-apa kan kalau aku masih manja-manjaan sama Lili, kamu nggak marah kan? Iya, nggak apa-apa dong. Malahan kalian tuh boleh merawat Lili sampai Lili punya adik dari kalian. Amin. Semoga kita bisa punya anak secantik Lili ya, sayang.